Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Yang nonton sendiri, nonton berdua, nonton sendiri ditemui sebelahnya. Malam ini kita akan membahas tentang makhluk SCP yang paling populer di dunia. Dari yang berbahaya sampai yang tidak berbahaya. Kami dalam segmen Milor, Mitologi Horor. Oke, teoris SCP itu adalah Security, Contain, and Protect. Dalam bahasa Indonesia kan security itu mengamankan, contain itu benda, tempat, atau sebuah makhluk hidup. Protect itu adalah melindungi. SCP itu juga adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh pemerintah dunia untuk melindungi, mengamankan, atau meneliti sebuah objek hukum alam. Nah, yang pertama SCP 305 yaitu Possessive Mask. Possessive Mask itu berbentuk topeng porselen. Nanti gue kasih gambarnya di bawah. Topeng porselen. Dia topeng porselen bermimik muka sedih atau kadang-kadang juga bisa senang. Benda itu yang dinamakan Possessive Mask itu ditaruh di sebuah tempat penelitian rahasia yang tidak diketahui di mana. Tempatnya dijaga oleh 10-20 pasukan elit tentara yang khusus dilatih untuk menjaga tempat itu. Possessive Mask juga gua ganti aja, jangan sebut Possessive Mask. Gua sebut aja SCP-3035 ya. 035. Nah, 035. Ya, terus SCP-035 itu kan berbentuk topeng yang mukanya kadang-kadang bisa berubah jadi sedih atau sedih atau senang. SCP itu juga kalau dipakai oleh pengguna atau manusia dapat mengendalikan otaknya. Iya, dikendalikan gitu. Oh iya, terus SCP itu kan ditaruh di dalam berangkas kaca yang tebalnya berapa ya? 5 mm bisa. Tebal lagi. Tebal kaca akuarium 10 cm. 10 cm. Tebal juga ya. Terus setiap minggunya dia harus diganti dan dipindahkan ke tempat baru. Jika ada orang yang menyentuh, orang itu wajib inkubasi dan dipisahkan dari orang-orang lain karena bisa jadi gila orang itu. Bisa jadi virus gitu, menular. Jadi gila, pokoknya gila gara-gara gangguan topeng itu. Berarti topeng itu sangat kuat ya? Iya. Seperti ada magicnya itu. Iya. Topeng itu ditemukan di suatu tempat yang bekas kejadian perang gitu. Oh. Iya. Itu berarti yang pas perang itu pernah ada yang pakai topeng itu? Mungkin bisa jadi. Mungkin. Aduh. Itu bisa jadi itu penyihir, kalau nggak sudah disihir gitu topeng itu, kalau ada yang menyentuh atau pakai bisa menjadi gila. Dan gua rasa gua pernah melihat topeng itu ada di film kan ya? Iya, di film. Oke guys, yang pertama adalah topeng Possessive Mask 035 SCP. Oke toh, sekarang yang kedua apa dari SCP 0 berapa? SCP-079 Jetsu. Kategorinya berbahaya. Karena pada tahun 1994 ada seorang mahasiswa yang meneliti komputer dengan keahlian IT yang tinggi atau algoritma IT. Kalau pengen tahu algoritma IT itu, dia sejenis program yang membuat komputer itu menjadi pintar sendiri. Berhubung mahasiswa itu kesal karena programnya tidak jadi, dia tinggalkan komputer itu di garasi, tapi dia lupa mencabutnya. Sekian lama komputer itu ditinggalkan, 2 tahun komputer itu berkembang jadi semakin pintar dan dapat membunuh manusia dengan cara mengendalikan alat elektronik yang ada di sekitarnya. Komputer itu memiliki rasa dendam terhadap manusia karena ditinggalkan dan tidak dirawat. Sekarang komputer itu juga ditaruh di suatu lab penelitian SCP yang tidak diketahui tempatnya di mana. Menurut data yang gue baca, tempat kurungannya itu terbuat dari jeruji besi yang tidak ada barang elektronik dan barang besi. Karena jika ada barang elektronik, dia bakal bisa mengendalikannya dan bisa membuatnya menjadi alat senjata untuk membunuhnya. Terus tadi yang kata gue itu, komputer itu bisa sepintar manusia, lebih sepintar manusia kan ya? Mungkin bisa lebih pintar dari manusia. Kan komputer itu berbentuk komputer usang yang lama dengan gambar bentuk orang bersebelahnya hitam, sebelahnya putih.
Kenapa dinamain Jetsu? Jetsu itu hitam atau putih, warnanya sebelahnya hitam, sebelahnya putih. Dia bisa berbicara layaknya manusia, dia bisa meyakinkan kita tentang data-data. Dia tahu semua data yang ada di dunia ini. Karena dia 2 tahun terkoneksi dengan internet dan listrik, tidak dicabut. Oh, kenapa ditaruhnya di ke ruangan kosong? Karena dia bisa membunuh manusia dengan hanya terhubung dengan benda elektronik, benda-benda yang di sekitar gitu ya. Dia bisa membuat misalnya senjata dari cuma rak besi yang iya. Karena dia sangat pintar. Pokoknya intelijennya tinggi lah. Intelijennya, IQ-nya sangat tinggi komputer itu. Itulah. Bentar. Apa? Lu anjay mebar. Gua kebiasaan banget lo minum lo. Ya biasa. Udah, lanjut lagi. Kita lanjut yang ketiga. Oke. Oke, toh sekarang yang ketiga ya. Nih yang ketiga ini lokal brand dari Indonesia, SCP-1503 The Rock. Lokasinya di Gunung Ungaran, Indonesia. Indonesia? Iya. Widih. Dia berbentuk patung batu berbentuk manusia yang bergerak 1 km per tahun. Sekarang setelah ditemukan itu sudah bergerak 6 km ke arah timur. 6 km ke arah timur. Iya. Berarti arah Papua ya sana. Ya mungkin. Terus. Belum ada yang data-data yang jelas yang diketahui oleh peneliti SCP yang gue baca. Batu itu cuma bergerak ke arah timur dan belum diketahui tujuannya ngapain dia ke arah timur. Apakah mungkin batu itu bisa tertiup angin? Tidak, sekarang itu dataran. Apa bisa lempengan bumi itu dataran menurun sehingga batu itu bisa berjalan? Lokasinya itu di kayak lembah, terus dia batunya makin naik bukannya makin turun. Oh, lembah. Iya kayak lembah. Nanti gua kasih gambarnya lagi seperti biasa, batunya kayak gimana bentuknya. Apakah itu bisa ada mistisnya gitu ya? Ya kalau di Indonesia itu apa sih yang nggak mistis? Iya, mistisnya. Berarti mistis semua ya kalau di Indonesia. Iya. Nggak ada yang nggak mungkin sih. Iya. Batu itu kan menaik 6 km 1 meter 1 km per tahun. 1 km per tahun naik ke atas. Itu ada mistisnya sih kata gua. Mungkin ya. Itu dan itu tempatnya di Indonesia, Gunung Ungaran. Nah, sekarang keempat itu SCP nomor berapa toh? Sekarang ini SCP keempat. Ini SCP yang bentuknya kata gue paling manusiawi dan paling paling masuk akal lah. Namanya SCP-343. God. Dia berbentuk manusia humanoid, berbentuk lelaki, berjenggot putih, berambut panjang. Ya tuh. Dia ditemukan di suatu daerah sedang berjalan-jalan, terus tiba-tiba menghilang dan ada di atas gedung. Dia ditangkap juga dengan sukarela. Terus jika diinterogasi apa maksud dia datang ke situ, dia datang cuma melihat-lihat dan dia mengaku adalah dia dewa. Terus pas ditanya oleh pihak yang meneliti SCP itu, bagaimana kamu bisa menunjukkan kalau kamu dewa? Terus dia ketawa dan dia jalan ke ujung bukit, ujung tembok penelitian dan menghilang dan tiba-tiba balik lagi membawa. Terus SCP itu juga tidak berbahaya. Biasanya kalau dia diajak ngobrol sama pihak peneliti SCP ini, pihak peneliti SCP itu terasa tenang, terus terasa enak, bisa meluangkan semua kalau kesannya. Jadi mengunjungi SCP-343 itu adalah kegiatan harian di tempat penelitian SCP. Nah, berarti 34 itu mungkin saja dia bisa dewa juga ya? Ya mungkin bisa jadi. Dewa. Itu tadi gua melihat sekilas fotonya seperti Zeus. Ya, itu Dewa Zeus. Dan itu kata gua mah bukan orang sih kayaknya, bukan orang karena dia itu mempunyai kekuatan menghilang betul. Iya menghilang. Terus tiba-tiba bisa ada balik lagi. Oh iya. Itu sangat unik tuh SCP itu. Itu juga berarti bisa merakyat juga ya SCP itu. Bisa menjadi manusia lah. Ya. Bisa menyerupai manusia. Kalau nih SCP itu 34 itu ketemu orang masyarakat yang biasa itu di sekitarnya perasaannya itu bagaimana? Dia nggak tahu. Kalau perasaannya kan namanya orang nggak tahu perasaannya. Tadi kan kata lu kan bisa tenang kalau kesannya itu menurut peneliti SCP. Kalau masyarakat sekitar bukan SCP bukan peneliti SCP, masyarakat sekitar didatangi oleh SCP itu 343 itu perasaannya gimana? Mungkin dia kan SCP-343 itu orangnya enak, senang mendengarkan obrolan orang lain, keluh kesah orang lain atau curhat. Jadi terus saran dari dia itu
sangat tepat untuk membuat warga-warga atau yang ngobrol sama dia itu dimasukin senang gitu ya. Berarti amanat dia yang berbicara dia itu sangat dimasuk akal oleh masyarakat sekitar gitu. Pinter ngomong lah. Pinter ngomong. IQ tinggi itu ya. IQ tinggi. Oke guys, begitu saja. Nah, oke, terus kali ini kita ada di akhir acara yaitu yang kelima. Sebelum gue bacain, kita minum dulu tos lagi. Boleh. Habisin gue aus. Lu aus? Iya, aus gak. Nah, ingat ada yang kelima itu SCP nomor berapa toh? Oke, yang kelima SCP 014, The Concrete Man. The Concrete Man adalah sosok nen lelaki berambut hitam, bermata besar, bermulut, berhidung seperti manusia biasa. Tapi dengan seiring waktu dia nggak berubah, nggak menua, nggak makan, nggak bernapas, tapi tetap berjalan layaknya manusia dan berbicara. Oh, berarti dia bisa tahan hidup gitu ya? Iya. Kenapa itu kalau dia bisa tahan hidup seperti itu? Sama kayak manusia biasa, dia cuma nggak makan, nggak menua, nggak bernafas. Apakah dia itu apakah itu dia ada punya kekuatan gaib apa ilmu hitam gitu? Mungkin bisa jadi, siapa yang tahu. Itu SCP yang sangat menarik itu. Soalnya dia itu tidak makan, tidak minum, tidak menua, dan dia itu masih seger bugar gitu ya SCP-nya. Dia salah satu SCP yang nggak ditangkap dan diteliti di tempat penelitian. Dia dibebaskan aja. Tapi diawasi oleh pihak SCP. Tapi dia dibebaskan kayak orang biasa. Berarti dia itu sekarang sedang berkeliaran gitu ya? Oh, itu SCP ya seram juga ya? Iya, seram. Bukan seram sih. Apa namanya si SCP itu bisa berkeliaran di sekitar kita, apa bahaya kah? Enggak sih, kalau menurut keterangan dari pihak SCP itu dia tidak diketahui bahaya atau tidaknya. Tidak diketahui bahayanya SCP tersebut. Kalau SCP itu bisa memakan korban, apakah langsung dikurung apa gimana? Apa nih SCP ini atau semua SCP? SCP yang tadi yang tidak diketahui berbahaya apa tidak bahaya? Ya nggak tahu, belum ada penelitian lebih lanjut tentang SCP 014. Ya, terus belum diketahui. Belum ada ketahui. Berarti itu sangat absurd ya? Bukan absurd. Saya belum random lah, kontennya belum ada. Oh iya. I know. Oke, berarti udah begitu aja ya. Oke guys, videonya begitu saja. Kalau kalian suka video-video kayak gini, like and subscribe ya guys. Karena kita anti klarifikasi, jangan dipersekusi. See you in next video.